Berdoa mulai. Berdoa selesai. Maju jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini untuk mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita buka kegiatan belajar hari ini dengan bersama-sama membaca doa. Dipersilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa hari ini. Saya bilang doa dimulai. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para siswa-siswi kelas 8 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi hari menjelang siang ini kita semuanya masih diberikan nikmat sehat, sehingga kita bisa belajar mengajar seperti biasa di sekolahan yang kita cintai ini, di sekolahan yang kita banggakan ini, yakni di MTS Al-Khairiyah Agung. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada baginda Nabi Allah, yakni Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya hingga di yaumil kiamat. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak absen terlebih dahulu ya. Anissa Melia, Anggun Melia, Dava Aprial, Delsia Irfiani, Desi Yulianti, Dewi Hapriana, Fadila Citra Lestari, Lisa Ananda, Muhammad Rizki, Mozara Mayuda, Muhammad Aris Al-Amin, Nadia Egi Safara, Nia Silviana, Tina Febriani,
Prayoga Setiawan, Sela Susanti, Susilawati, Wildan Saputra. Hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan ke pelajaran yang hari ini akan kita bahas, minggu kemarin kita sudah membahas bagian dari puasa wajib dan puasa sunnah. Mungkin kalian masih ingat tema apa saja yang minggu kemarin kita pelajari? Menjelaskan dan caranya, menjelaskan berpuasa. Ya. Ya. Jadi minggu kemarin kita membahas salah satunya adalah tentang pengertian puasa dan hukum atau dalil puasa itu sendiri. Mungkin kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan puasa menurut bahasa? Ya, puasa menurut istilah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan mulai terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Ya, aplaus buat kita semua. Ya. Adapun untuk dalilnya, bahwasanya kita sudah sering mendengar, yaitu yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang yang bertakwa. Akan mulai pelajaran yang hari ini. Sebelum kita melanjutkan ke inti pembelajaran, Bapak di sini menyajikan video yang harus kalian amati. Nanti hasil pengamatan video kalian dikerjakan secara kelompok dan dipresentasikan ke depan perwakilan kelompoknya untuk menyampaikan hasil pengamatan kalian di depan teman-teman kalian. Silakan kalian amati dengan baik video ini. Hal-hal yang boleh dilakukan dan boleh dilakukan saat puasa. Seperti diketahui bersama, puasa di bulan Ramadan bagi umat Islam adalah sebuah kewajiban. Hal ini diatur di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183, mana disebutkan bahwa kewajiban bagi umat Islam berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelumnya dan mencapai ketakwaan. Berpuasa di bulan Ramadan memiliki sejumlah aturan, namun sayangnya banyak masyarakat yang belum sepenuhnya sahur dan bulan adalah peringatan untuk mengawal puasa. Wajib hukumnya bagi yang hendak berpuasa. Sahur adalah anjuran. Seperti di 2. Jangan menunda waktu berbuka. Berbuka puasa setelah mendengar azan maghrib menurut wilayah masing-masing, dan sengaja makan dan minum. Bagi orang yang berpuasa, Kalian mengamati video yang barusan saja sama-sama kita lihat. Kalian silakan berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti hasil dari diskusi pengamatan kelompok masing-masing, perwakilan akan mempresentasikan hasil pengamatan tersebut di depan kawan-kawannya. Silakan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi pengamatan video yang tadi kita sajikan. Silakan yang mewakili.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Guru Bapak Guru dan yang saya banggakan kawan-kawan seperjuangan. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan hasil pengamatan video saya. Yang pertama, hal-hal yang dimakruhkan di saat puasa. Yang kedua, hal-hal yang membatalkan puasa. Dan yang ketiga, hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Dan yang terakhir tentang uzur puasa. Baik itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus buat kelompok 1. Selanjutnya dari kelompok berikutnya dipersilakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak yang ada di sini serta teman-teman yang saya cintai. Hasil pengamatan saya, yang pertama, hal-hal yang makruh ketika berpuasa, hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang tidak membatalkan puasa, tentang uzur, hal-hal yang membatalkan puasa ada 6, yang tidak membatalkan ada 3. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus buat kelompok 2. Baik anak-anakku sekalian, tadi Bapak akan mempertegas pengamatan video yang tadi kita sama-sama saksikan, bahwasanya dalam video tadi memberikan gambaran kepada kita. Itu yang pertama tentang hal-hal yang dimakruhkan ketika kita puasa. Kemudian ada hal-hal yang membatalkan ketika kita berpuasa, dan ada hal-hal yang tidak membatalkan ketika kita puasa. Nah, jadi sesuai dengan peta konsep pembelajaran pada hari ini adalah mengenai hal-hal yang Bapak sebutkan tadi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Tentang apa saja nanti hal-hal yang dimakruhkan dalam ketika kita sedang berpuasa. Kemudian nanti akan kita ketahui apa saja hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Dan juga di dalam bab ini atau dalam subtema ini kita juga akan mengetahui apa saja yang diperbolehkan atau yang tidak membatalkan ketika kita puasa. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang akan kita bahas bersama. Baik anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak hormati, mudah-mudahan selalu dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan yang kedua, silakan lihat pemaparan materi yang ada di depan kalian masing-masing. Materi fikih ya, pertemuan kedua di kelas 8. Kita mempunyai peta konsep. Yang pertama, Bapak akan menguraikan tentang hal-hal yang makruh pada waktu berpuasa. Kemudian akan menguraikan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang ketiga, menguraikan hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Tadi kita sudah mengamati, tapi dalam bentuk video. Ini ada bentuk gambar, kita abaikan saja. Yang pertama, kita lihat pembahasan materi, yaitu tentang hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa. Ya. Sebelum kita membahas lebih dalam, bahwasanya makruh, ya, makruh itu adalah sesuatu yang lebih baik ditinggalkan daripada dikerjakan. Jadi ketika kita sedang berpuasa, ada rambu-rambu atau ada hal-hal yang dimakruhkan ketika kita melakukan
poin-poin yang ada 7 poin tersebut. Yang pertama yaitu berkumur-kumur yang berlebihan. Bahwasanya ketika kita berpuasa, ketika kita berpuasa itu harus menghindari berkumur-kumur yang berlebihan. Karena apa? Karena itu dimakruhkan dalam puasa kita. Kemudian yang kedua yaitu menyikat gigi. Terutama menyikat gigi ini adalah menyikat gigi yang menggunakan pasta gigi. Bisa saja apalagi pasta gigi itu tertelan dan lain sebagainya, maka di situ puasa kita bukan hanya dimakruhkan tetapi bisa jadi batal puasa kita tersebut. Kemudian yang dimakruhkan yang ketiga adalah bersiwak. Tahu bersiwak ya? Bersiwak itu biasanya ketika kita akan melakukan sholat dengan menggunakan kayu siwak ya. Itu juga kalau kita lagi puasa, kita bersiwak, itu bisa jadi makruh. Kemudian yang nomor 4, hal yang dimakruhkan adalah mencicipi makanan ya, walaupun tidak ditelan. Ini terutamanya bagi ibu-ibu ya, bagi ibu-ibu atau perempuan yang di dapur ketika masak menjelang berbuka puasa, maka sebaiknya kita hindari ya untuk mencicipi makanan, karena bisa saja akan dimakruhkan. Bahkan kalau sengaja ditelan itu juga bisa membatalkan puasa kita. Kemudian yang kelima yaitu sengaja memperbanyak tidur ketika berpuasa. Ini terkadang menjadi sebuah alasan ya, fisik menjadi sebuah alasan ketika kita melaksanakan ibadah puasa, sehingga kita enggan untuk berangkat sekolah, tidak semangat untuk membantu orang tua dan lain sebagainya. Dengan sengaja dia memperbanyak tidur. Memperbanyak tidur pun adalah hal yang bisa dimakruhkan ketika kita berpuasa. Mohon perhatiannya lagi ya, mohon perhatiannya. Duduknya yang rapih lagi, tolong disimak materi yang ada di depan. Kemudian yang poin nomor 6, apa? Poin nomor 6, berbekam atau disuntik ya. Jadi ketika kita sedang berpuasa, apabila kita disuntik, karena disuntik itu kan ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, walaupun itu dalihnya adalah disuntik ya, ataupun dibekam, itu juga hal yang dimakruhkan ketika kita berpuasa. Dan yang terakhir adalah apa? Sengaja melambatkan berbuka ya. Ketika waktu buka sudah tiba, drok tok tok dung ya, itu menandakan waktu buka sudah tiba. Maka kita dianjurkan untuk menyegerakan, bukan untuk menunda-nunda waktu kita berbuka. Kalau kita sengaja menunda-nunda, maka itu juga hukumnya adalah makruh ya. Karena seharusnya adalah disegerakan berbuka puasa. Jadi itu ada 7 hal atau 7 poin hal-hal yang dimakruhkan dalam ketika kita berpuasa. Bisa dipahami? Bisa. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Simak dengan baik. Hal-hal yang membatalkan puasa. Di sini ada 6 poin. Apabila 6 hal ini dilakukan ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa, maka dipastikan puasanya batal. Keenam tersebut, yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Kita sudah tahu kita ini lagi puasa. Bahwasanya orang puasa
tidak boleh makan, tidak boleh minum. Apabila kita melakukan hal tersebut dengan disengaja, makan dan juga minum yang disengaja, maka bisa membatalkan puasa. Yang nomor 2 yaitu bersenggama di siang hari bulan Ramadan antara suami istri. Ya, walaupun itu suami istri, apabila kita lakukan di siang hari ketika kita sedang berpuasa, ya, maka itu juga bisa membatalkan puasa kita. Yang ketiga, muntah dengan sengaja, ya. Karena muntah itu ada muntah yang tidak disengaja, ada muntah yang disengaja. Bagaimana muntah yang tidak disengaja? Kalau muntah yang tidak disengaja, ketika kita sedang berjalan di suatu tempat, kemudian tiba-tiba bau bangke, ya. Kemudian tidak sengaja kita dengan sendirinya muntah, maka itu boleh dilanjutkan puasa apa tidak? Boleh. Kecuali, ya, muntah yang sengaja mulutnya disogok-sogok, ya, atau kita tahu di itu bangkainya diambil, dicium-cium, digosok-gosok di mulut atau di hidung, ya, sehingga mengakibatkan muntah, ya, maka itu adalah yang sudah jelas membatalkan puasa karena muntah yang disengaja. Kemudian ini yang nomor 4, khusus bagi perempuan, yaitu keluar darah haid dan juga nifas, ya. Apabila kita sedang berpuasa kemudian tiba-tiba keluar darah haid kita bagi yang perempuan, maka itu bisa membatalkan puasa. Kemudian yang kelima, keluar mani disengaja, ya. Baik itu laki-laki maupun perempuan yang apabila sengaja di siang hari ketika sedang melakukan ibadah puasa, kemudian sengaja mengeluarkan air mani, maka bisa membatalkan puasa kita. Kemudian yang terakhir, di hal-hal yang membatalkan puasa adalah hilang akal, ya, hilang akal atau yang tadinya waras jadi tidak waras. Maka apabila kita hilang akal, ya, pada saat kita melakukan ibadah puasa, maka puasanya batal. Paham? Baik, kita lanjut ke hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Silakan Saudara Pina untuk membaca di poin yang pertama. 1. Makanan yang disengaja. 2. Air mani yang tidak disengaja. 3. Melakukan bakam. 4. Menggosok gigi. Ya, jadi di kelompok pertama, hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Artinya ini sering kita lakukan. Kadang kita meragukan, ya, kadang kita ragu apakah ini membatalkan puasa atau tidak. Yang pertama, makan dan minum tanpa sengaja. Bahwasanya sesuatu yang tidak disengaja, baik itu makan dan minum, itu tidak membatalkan puasa. Kemudian keluar air mani yang tidak disengaja, umpama tidak sengaja mimpi dan lain sebagainya yang tidak sengaja, tiba-tiba kita sadar bahwasanya air mani kita keluar, maka kalau memang itu bukan hal yang disengaja, maka itu juga tidak membatalkan puasa. Kemudian melakukan bekam. Tadi sudah kita bahas di poin sebelumnya, hal yang dimakruhkan dalam puasa salah satunya adalah melakukan bekam dan menggosok gigi. Tidak membatalkan, tetapi dimakruhkan, ya. Sesuatu yang makruh sengaja sering dilakukan itu juga bisa bermuara membatalkan puasa. Baik, di kelompok 2
Silakan dibaca. Silakan dibaca, Abi. Itu berkumur tak sengaja menelan air, 2 mandi, 3 mengumpat, 4 masuknya asap dan debu. Ya, itu. Di kelompok 2 ini ada berkumur tak sengaja menelan air. Ya, kembali kita sesuatu yang tidak disengaja. Bahwasanya sesuatu yang tidak disengaja itu tidak bisa atau tidak membatalkan puasa kita. Kemudian mandi. Kadang bertanya-tanya, apabila kita sedang berpuasa kemudian mandi bisa membatalkan atau tidak? Jawabannya adalah tidak membatalkan puasa. Kemudian mengumpat, ya, mengumpat tidak ada kaitannya dengan puasa, ya. Atau main petak umpat atau apa kan, mengumpat itu tidak membatalkan puasa. Dan yang selanjutnya yaitu masuknya asap dan debu. Ya, bukan asap rokok ya. Bukan asap rokok, orang tuanya ngisep asap tapi asapnya asap rokok, bukan. Kalau dia ngerokok ya sama saja membatalkan puasa. Ini yang dimaksud adalah masuknya asap dan debu ini adalah ketika kita sedang berjalan, kemudian tiba-tiba ada asap yang menghampiri kita, nggak sengaja kita isap dan sebagainya. Itu tidak membatalkan puasa, ya. Silakan Saudara Anggun di kelompok 3 dibaca apa saja. Menelan dahak, masuknya air ke telinga saat mandi, muntah tanpa sengaja, menelan air ludah, keluarnya darah. Ya, di kelompok yang ketiga ini hal-hal yang tidak membatalkan puasa adalah menelan dahak. Karena dahak itu tidak mengenyangkan. Yang kedua, tentunya bukan disengaja, ya. Karena jijik juga kalau kita sengaja menelan dahak yang banyak, dikumpulin di mulut kemudian ditelan. Bukan hal seperti itu, ya. Kemudian masuk air ke telinga saat mandi yang bukan disengaja juga tentunya, maka tidak membatalkan puasa. Kemudian muntah tanpa sengaja, tadi sudah kita bahas juga, ya, tidak membatalkan puasa. Kemudian menelan air ludah, sama, air ludah itu adalah bagian dari tubuh kita juga yang sifatnya tidak mengenyangkan, yang tidak membatalkan puasa. Kemudian keluar darah yang nggak sengaja tergores atau luka atau lain sebagainya sehingga menyebabkan darah kita keluar, itu juga tidak membatalkan puasa kita. Paham? Hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Baik, kita lanjut di slide yang terakhir, ya. Di sini ada tentang uzur atau halangan puasa, ya. Sebab, ya, sebab akibat atau halangan sehingga orang tersebut tidak bisa melanjutkan berpuasa atau tidak bisa melakukan puasa. Yang pertama, salah satu yang menjadi uzur ketika orang berpuasa adalah sakit. Artinya, ketika kita sedang sakit, maka kita diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Kemudian berpergian atau jalan jauh, ya, berpergian atau jalan jauh karena ada suatu hal, maka ini juga boleh untuk tidak berpuasa. Kemudian hamil dan menyusui, ya, ibu hamil dan juga ibu menyusui juga boleh untuk meninggalkan puasa. Kemudian orang tua renta dan juga jompo juga boleh untuk tidak berpuasa. Lapar dan haus yang sangat di medan tempur, ya, di medan perang juga boleh untuk meninggalkan puasa juga. Namun, ya, namun dari 5 hal uzur halangan berpuasa ini tentunya ada konsekuensi masing-masing. Yaitu apa konsekuensinya? Yaitu mengganti di bulan berikutnya.
atau membayar fidyah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam uzur puasa. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang ketentuan fidyah bagi orang yang berhalangan untuk berpuasa. Baik, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, sebelum Bapak mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, mungkin ada pertanyaan mengenai tentang pembelajaran yang Bapak sampaikan. Silakan, Saudara Nisa. Bagaimana hukumnya mencicipi makanan ketika berpuasa? Ya, baik. Terima kasih Saudari Nisa atas pertanyaannya. Kasih aplaus. Baik, sebelum Bapak menjawab dari pertanyaan teman kita Saudari Nisa tadi, mungkin di antara kawan-kawan ada yang bisa menjawab dari Saudari Nisa tadi. Siapa? Bila? Ya, silakan. Mencicipi makanan hukumnya makruh jika tidak ditelan. Ya, kasih aplaus. Pertanyaannya adalah bagaimana hukum mencicipi makanan bagi orang yang sedang berpuasa. Bapak akan lebih mempertegas lagi bahwasanya benar apa yang disampaikan oleh Saudara Wildan Saputra tadi, bahwasanya ketika kita sedang berpuasa, apabila kita mencicipi makanan walaupun itu tidak ditelan, hukumnya adalah makruh. Sudah cukup jelas jawabannya, Saudari Nisa? Cukup. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin masih ada yang mau ditanyakan? Ya, Saudara Adi, silakan. Apa hukumnya unta yang tidak disengaja? Sebelum Bapak menjawab, mungkin ada yang mau menjawab terlebih dahulu? Nah, silakan. Unta yang disengaja dapat membatalkan puasa, namun yang tidak disengaja tidak apa-apa. Ya, aplaus buat semua. Orang sedang berpuasa apabila dia muntah. Nah, jawabannya adalah tadi sudah disampaikan oleh saudari kita, Saudari Pina, bahwasanya muntah yang disengaja itu dapat membatalkan puasa. Namun muntah yang tidak disengaja itu tidak membatalkan puasa. Artinya ketika kita sedang berpuasa, kita tidak sengaja muntah, maka boleh untuk melanjutkan puasa kita sampai dengan waktu buka tiba nantinya. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Bapak sedikit akan menyimpulkan bahwasannya ada beberapa hal yang dimakruhkan ketika kita sedang berpuasa. Yang pertama yaitu berkumur-kumur yang berlebihan, kemudian menyikat gigi, kemudian bersiwak, mencicipi makanan walaupun tidak ditelan, memperbanyak tidur ketika kita berpuasa, berbekam atau disuntik, dan sengaja melambatkan berbuka puasa. Kemudian ada hal-hal yang membatalkan puasa kita. Yang pertama yaitu makan dan minum yang disengaja, kemudian bersenggama di siang hari di bulan Ramadan, kemudian muntah dengan sengaja, keluar darah haid dan nifas, kemudian keluar mani dengan sengaja, dan yang keenam yaitu hilangnya akal. Kemudian di sini ada beberapa hal yang tidak membatalkan puasa, mulai dari makan dan minum yang tanpa disengaja sampai dengan keluar darah. Kemudian ada tentang uzur atau halangan orang yang berpuasa, yaitu orang yang sakit, orang yang berpergian, orang yang hamil dan menyusui, orang tua renta dan jompo, lapar dan haus sangat ya ketika kita berada di medan tempur. Mungkin itu beberapa hal yang dapat Bapak simpulkan dari materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kalian tetap optimis dan semangat belajar
sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah lainnya dengan baik, dengan benar, hanya semata-mata mengharapkan ridho dan juga barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, di pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ketiga di bab puasa ini, insya Allah kita akan bersama-sama membahas tentang macam-macam puasa wajib, ya, tentang macam-macam puasa wajib. Puasa wajib itu yang pertama ada puasa Ramadan, kemudian ada puasa nazar, dan yang ketiga ada puasa kafarat. Ketiga hal itu insya Allah kita semuanya diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan bisa membahas ketiga hal yang tadi. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.